Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tak pernah berhenti berpikir. Mulai dari anak-anak yang sedang bermain, siswa yang sedang belajar, ibu rumah tangga yang sedang memasak, presiden yang sedang rapat, hingga ilmuwan di laboratorium dan astronot di luar angkasa. Semuanya berpikir. Berbagai fenomena, alam maupun buatan, seringkali membuat manusia penasaran, bertanya-tanya, dan berpikir. Sebut saja pandemi COVID-19 yang membuat ilmuwan dan pemerintahan di seluruh dunia berpikir dan bekerja keras untuk menemukan solusi terbaik dalam menangani pandemi ini. Meskipun semua orang dapat berpikir, namun ilmuwan atau saintis memiliki cara yang berbeda dalam memandang suatu fenomena yang sedang terjadi. Setidaknya ada 6 skill yang harus diasah untuk dapat berpikir dan bertindak layaknya seorang saintis. Apa saja ke-6 skill tersebut? Let's check it out. Skill yang pertama adalah observing. Observing merupakan kemampuan mengamati dan menggunakan satu atau lebih 5 panca indera untuk mengumpulkan informasi tentang suatu fenomena tertentu. Contohnya, mengamati cuaca, membaca emosi, bahkan membaca literatur, dan menonton video di media sosial tentang sesuatu hal yang ingin diketahui. Semuanya adalah aktivitas observasi. Dalam melakukan observasi, kelima panca indera manusia dapat ditunjang dengan menggunakan berbagai instrumen, seperti mikroskop, teleskop, stetoskop, dan lain sebagainya. Skill yang kedua adalah inferring. Inferring merupakan kemampuan untuk menginterpretasi hasil observasi. Hasil inferring seringkali dikombinasikan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Hasil inferring bukan merupakan fakta, tapi ini akan membantu ilmuwan untuk membuat kesimpulan awal. Nah, untuk membuktikan apakah hasil inferring ini benar atau salah, diperlukan adanya investigasi lebih lanjut atau melakukan sebuah eksperimen. Yang ketiga adalah predicting. Predicting adalah kemampuan membuat dugaan sementara tentang apa yang akan terjadi. Dugaan sementara ini memudahkan ilmuwan untuk menentukan langkah apa yang diperlukan dalam memvalidasi hasil inferring. Tahap ini dapat menghasilkan sebuah hipotesis yang lahir dari hasil observasi dan inferring yang sudah dilakukan sebelumnya. Skill yang keempat yaitu classifying. Ilmuwan harus memiliki kemampuan mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi dan data. Pengelompokan data dapat memudahkan ilmuwan untuk melihat hubungan antara satu informasi dengan informasi lainnya atau satu variabel penelitian dengan variabel yang lain. Yang kelima adalah making model. Membuat model akan memudahkan ilmuwan untuk memahami sesuatu yang tak dapat diamati secara langsung. Model bisa berupa gambar, program simulasi, diagram, atau representasi lain dari objek atau proses yang kompleks. Contohnya, ahli geologi membuat model simulasi gempa menggunakan komputer. Para ahli di bidang farmasi menggunakan simulasi komputer untuk memperkirakan efek suatu obat sebelum diuji coba ke hewan coba dan manusia. Yang terakhir, communicating atau kemampuan berkomunikasi merupakan proses berbagi ide dan informasi dengan orang lain. Komunikasi dapat berupa lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, integritas dan sepak terjang seorang ilmuwan dapat dilihat salah satunya melalui hasil penelitian yang terpublikasi, baik berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, atau berupa artikel ilmiah yang dipresentasikan di sebuah konferensi ilmiah dan lain sebagainya. Sebagai generasi muslim yang mewarisi estafet keilmuan Islam, Allah telah mengisyaratkan kepada seluruh manusia dan umat muslim pada khususnya untuk terus berpikir. Allah telah mengulang isyarat untuk berpikir di dalam Al-Quran lebih dari 60 kali, menggunakan diksi, redaksi, dan dalam konteks yang berbeda-beda. Semua ayat tersebut menuju pada sebuah isyarat tunggal tentang pentingnya bertafakur dan merenungi ciptaannya. Sebagaimana Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu pertamanya saat sedang bertafakur di Gua Hiro. Afala tatafakkarun, afala tatadakkarun, afala taqilun. Sudah bermanfaatkah pikiran kita hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.